Halo kalian semuanya, senang sekali saya Mariska Polii bisa kembali bersama kalian semuanya di video kali ini. Dan yang akan chit-chat dengan saya Mariska saat ini adalah Regina Mangke. Regina adalah teman saya di Kawanwa TV. Sebelum saya kesini, saya bekerja di Kawanwa TV dan dia sudah ada di ujung apa ini? Ujung telepon. Oke, selamat pagi Regina, waktu Manado. Pagi Kak Eka dan juga semua pemirsa penonton YouTube channel M&M Enterprises. Ya, terima kasih. Regina ini sibuk apa? Ada program baru kah atau? Ya, seperti biasa, ini kan pandemi. Jadi sebenarnya program-program di Kawanwa TV ada beberapa yang dihilangkan karena berhubung corona. Seperti talk show yang biasa tatap muka kemarin sempat dikurangi, tapi sekarang untunglah ada teknologi virtual. Jadi sekarang kita kalau bicara talk show pakai virtual. Seperti kita sekarang ini. Oke, dan kalau boleh tahu aktivitas juga di Manado seperti apa sekarang karena outbreak-nya luar biasa ini, Regina? Soal COVID. Soal apa, Kak? COVID-19. Oh, oke. Kalau soal COVID sih dulu anehnya kalau di Manado dulu waktu yang positif baru satu, jalan-jalan langsung sepi. Langsung memang tidak ada orang berani keluar rumah. Padahal yang positif baru satu. Sekarang yang positif malah hampir 3.000 ya. Ini per hari ini hampir 3.000. Tapi malah lebih banyak orang di jalan. Orang-orang kayak masa bodoh begitu, dan orang-orang suka cari hiburan, suka kumpul-kumpul. Pokoknya orang-orang pokoknya jarang mau lihat orang yang jaga jarak. Kalau pakai masker masih banyak yang pakai masker, apalagi kalau mau ke pusat perbelanjaan, ke mall-mall pasti pakai masker karena ada protokol kesehatan toh. Tapi kalau yang acara-acara kumpul-kumpul sekarang mulai banyak kita lihat. Orang-orang suka kumpul-kumpul di rumah atau orang nongkrong di kafe kah, di mana. Nah, itu dia. Nggak ada sanksi, nggak ada ya. Kalau di sini orang langsung tetangga langsung telepon, di sini ada kumpul-kumpul ya gitu. Oh ya? Iya, di sini nggak bisa sembarangan ya. Harus minta permisi dulu sama di sekitarnya. Kalau enggak, orang telepon ya tiba-tiba sudah dapat tegur. Jadi ya orang sini masih patuh lah dengan apa ya. Bukan apa, tapi mereka juga bukan hanya protek dorang pediri, kata dorang juga protek dorang nggak mau orang lain juga ya ikut apa, karena kan orang semua nintau ini orang ini ada mungkin ada gejala atau apa, orang kan nggak tahu. Jadi ya agak sedikit tertib lah di sini itu, Regina. Terus kita mau cari tahu ini Regina sebagai host di Kawanwa TV ini kan ada ndak pengalaman yang lucu yang ya mungkin yang lucu di studio tiba-tiba jadi ini, tiba-tiba lupa ini, kayak kita pernah dulu kita alis tinggi sebelah. Aduh, itu yang begitu kita nggak pernah mau lupa. Iya, kalau pengalaman lucu ada yang sudah ada sekali di atas, di bawah kita cuma pakai sandal jepit. Ya, kalau itu suara rahasia umum sih biasanya. Kalau cuma dapat lihat yang di atas toh, yang di bawah sudahlah jangan tanya. Tapi kalau pengalaman lucu sih apa ya? Biasanya sih lebih ke penampilan. Kalau dulu, apalagi kan orang masih make up sendiri, hairdo sendiri. Dulu waktu awal-awal, jadi tiap kali break itu, karena kita kan ini PP Rambu memang seperti yang lain, kita PP Rambu agak lepek begitu. Jadi dapat lebih kurang mengembang. Jadi tiap kali break, kalau pas break, habis baca berita break, kita sasak rabu-rabu, sasak. Nah, ternyata pas kita lihat DP hasil, ada yang setengah tinggi, setengah di bawah. Nah, itu dia. Karena cepat-cepat jadi lain kali DP sasak enggak sama tinggi. Itu sih kebanyakan sih soal begitu penampilan. Kalau dengan narasumber
Ada nggak yang ya kali DP narasumber so bilang datang jam begini, so tahu-tahu live, so Ah, orang yang nggak ada so duduk narasumber nggak tahu mau jam berapa, ada yang sama sekali nggak datang. Itu kalau kalau itu ada juga, memanage apalagi emosi ya. kalau itu ada juga, apalagi dulu waktu program masih pagi-pagi itu dulu Kak masih ingat toh dulu orang ada program jam 6 pagi. Nah, ada narasumber yang tidak bangun, akhirnya orang yang mesti tutup akali pakai pakai program yang lain, berita yang lain yang orang usah siapkan. Kalau terlambat juga sih ada. Makanya tergantung DP host sampai kadang sudah tahu mau bicara apa karena mau tunggu DP narasumber pe lama. Oh, masih di jalan. Akhirnya orang yang mesti agak-agak balamu toh di televisi. Sampai sudah tahu mau bilang apa gara-gara tunggu narasumber. Oke, kalau misalkan apa namanya di Manado kan ada banyak sekali apa namanya program-program yang itu bikin. Apakah itu diganti dengan program baru atau semua postpone dulu atau? Kemarin sih waktu awal-awal pandemi memang program karena memang sejawa pos begitu juga dari pusat juga dorang cut banyak program. Jadi orang tinggal satu program yang news yang kawan sore itu yang up to date. Kalau yang lain masih rerun. Nah, Tapi kan pas new normal ya ini kita baru mulai lagi program-programnya baru-baru. Tapi harus bersyukur karena Kawanwa TV tidak ada layoff. Semua tetap di sana ya. Yang lain kan kayak TV besar layoff sampai 4 kali, Kawanwa TV tetap berjalan, itu luar biasa. Saya lihat TV, saya lihat ada beberapa wartawan senior itu bikin podcast. Dari itu nggak ada dari Kawanwa TV nggak ada acara tapi podcast gitu. Ada. Kita lalu ada Manjo Ngopi kan itu podcast juga. Jadi selain ya Ah, salah ya. itu kan ada podcastnya juga. Nah itu lagi-lagi gara-gara COVID, makanya kita stop dulu undang-undang narasumber karena kemarin sempat takut juga ternyata narasumber yang kita undang ke studio tiba-tiba dengar lagi di karantina karena ada kontak erat dengan pasien positif. Kita langsung tanya orang yang undang narasumber itu ada karantina sebelum atau sesudah ke studio. Untung sesudah ke studio baru kejadian kontak erat dengan yang positif. Kalau enggak, Kalau enggak kalau berarti enggak satu bahaya studio satu studio mesti periksa iyo. tes. Iya, makanya jadi hati-hati. Lebih hati-hati ya, virtual begini mungkin lebih safe lah, nak excuse me, nyanda baking orang deg-degan, nyanda tetap semua berjalan. Mungkin yang harus orang cermati itu internetnya. Karena kita ada pengalaman, astaga, itu so deg-degan karena tiba-tiba mati. Tapi cuma satu kali lah, puji Tuhan, cuma satu kali, ndak berulang-ulang. Setelah itu semua lancar, ndak ada persoalan. Jadi ya ini paling safe, ndak perlu. Paling safe. Sekarang kita pindah ke keluarga ya. Ini punya 3 putra putri bekerja. Ini bagaimana membagi waktu Regina dengan suami anak-anak, karena kan itu luar biasa loh. Regina punya 3 anak kecil dan bekerja dan mencari itu luar biasa. Kalau anak sih sondak kecil-kecil semua karena ada yang SMP satu SMP, yang satu ya. SD. Satu yang kecil ya dia perlu banyak perhatian. Yang satu yang paling bungsu 6 tahun harusnya masuk TK, tapi kita masih belum kasih masuk sekolah karena pandemi begini. Mau sekolah juga bagaimana, tetap ujung-ujungnya orang tua yang kasih belajar di rumah. Jadi sekarang berarti belajar di rumah melewati juga masa-masa yang
sulit sebagai guru dada. Betul, Ya. betul sekali dan sangat merepotkan. Ini baru 2 anak padahal yang satu SMP, yang satu SD. Tapi kan sekarang guru-guru cuman kasih tugas, kasih tutorial video, belum tentu anak mengerti. Terus tiba-tiba tiap hari satu pelajaran ada satu tugas. Ujung-ujungnya orang tua menjelaskan lagi kan. Kalau guru cuma hafal satu mata pelajaran, orang tua mesti hafal semua pelajaran, mesti kuasai pelajaran semua. Jadi bagaimana? Yang bikin tugas bagaimana? Berarti harus bikinin, mesti baking akang anak-anak petugas juga. Kalau yang besar kadang dia baking sendiri. Tapi kalau so deadline kemarin memang itulah anak-anak di rumah kan susah juga dikontrol. Sementara kita kerja, kalau so kebanyakan main game, akhirnya DP tugas banyak yang tertinggal. Nah, mau cari cepat terpaksa mama turun tangan. Mama lah yang baking semua. Tapi enggak. Sejauh ini kan kalau dari kita teman-teman pengalaman itu suka agak sedikit emosional karena marah DP anak-anak, karena mungkin kan ya solala mau masa solala itu bikin tugas jadi so marah sampai tuh anak-anak so jadi tako, so kurang tako DP mama daripada DP guru. Termasuk kita juga, jadi suka marah-marah kasihan tuh anak-anak. Sebenarnya sih enggak juga harus begitu, tapi kadang-kadang kan gemes juga. Dorang banyak tugas, tapi pas lihat di rumah cuman bingung main game, bingung baunya YouTube ya. Mau larang juga memang sudah DP zaman kan sekarang begitu, anak-anak dan gadget memang susah mau dipisahkan. Kecuali orang tua juga enggak pakai gadget. Boleh mau tegur anak jangan pakai gadget, tapi torang juga kan pakai gadget, torang juga dengan torang pakai gadget sendiri. Oke, Regina kan ya cantik, muda, terus kan ya banyak bertemu orang, jadi presenter itu pernah ndak ada gangguan-gangguan kecil, ada yang isengin gitu, ada yang coba-coba ya biasalah ya. Bagaimana menyikapi itu? Ya namanya juga begitu-begitu pasti ada lah ya, di mana-mana ada, apalagi perempuan. Nah itulah perempuan entah kenapa ya, kalau perempuan cantik pasti banyak DP godaan. Kadang-kadang kita juga berpikir ini kecantikan ini sebenarnya berkat atau apa ya? Karena lebih banyak membawa ke ujian. Dia tuh bagaimana menghadapi ujian kalau dapat texting gitu? Mau balas nantinya dipikir kita memberi perhatian, nggak dibalas takutnya nanti ke besok kita butuh untuk narasumber atau gimana ya, butuh mau cari informasi ya bagaimana? Lagi kalau klien kan, iya, marketing tau. Dicuekin, dibilang sombong, nggak dicuekin nanti tiba-tiba kita kapan-kapan butuh untuk iklan, untuk narasumber kan? Bagaimana menyikapi? Kalau kita sih ya balas-balas aja, tapi kalau lebih ke aneh-aneh ya kita kasih biar. Kadang-kadang cuman read nggak balas. Read nggak balas ya, itu salah satu strategi untuk menghindari hal-hal yang orang nggak terlalu yang orang yang nggak harapkan dan akhirnya bikin kita jadi susah sendiri. Yes, oke, ini bagus sekali ini. Kita udah lihat sampai kaget. Tiba-tiba muncul ini, kita jadi hilang konsentrasi. Apa ini? Oke, dari masalah kecil-kecil yang receh-receh gitu, yang masalah ada yang sedikit aneh, sedikit ganjen, sedikit mengganggu, itu seperti itu. Kalau misalkan hubungan dengan suami itu didiskus enggak masalah-masalah seperti itu, atau biarin aja, saya biar juga sana dengan tu dia, enggak fare ke sana dengan tu dia. Tapi atau Regina memilih diskus, kasih tahu ini seperti ini pekerjaannya, atau bagaimana? Kalau diskus dengan suami sih memang dari dulu sih kita kerja lumayan lama ya, kerja sekitar 10 tahun memang sudah di dunia marketing. Jadi kalau Pai tua lumayan mengerti lah DP tantangan apa, seperti apa di lapangan. Ya jadi yang penting kemana-mana bilang no, sini mau baku dapat ini.
Habis itu juga pasti dapat tanya, terus bagaimana ini, bagaimana itu. Yang penting komunikasi. Oke Regina, pertanyaan terakhir. Menurut Regina, Bos Doni itu kayak apa? Bos Doni itu kayak apa sih? Pelanggaran ini orangnya ada di sini. Enggak apa-apa, mesti jawab. Ini udah tanya. Kalau Pak Doni itu orangnya gimana ya? Multi talented ya. Jadi boleh semua. Jangan karena ada Pak Doni mau puji-puji tuh. Oh, ya memang begitu. Biasanya kan kalau bos itu namanya, kalau bos pimpinan biasanya ya memang bosi lah ya, tinggal perintah main perintah. Ini bagian ini bagian itu. Tapi kalau orang bos ini, KP mantan bos ini, semua dia bisa bikin sampai turun ke lapangan. Nyanda ada sampai sekarang kan kita masih panggil bos. Kita masih merasa kita bos Pak Doni. Itu kalau kita tuh Pak Doni itu bos rasa teman. Ya iya, karena enggak membatasi diri dengan karyawan kan. Jadi itu semua bisa lah pokoknya. Turun lapangan, marketing, jadi kameramen, jadi videographer, jadi editor, semua bisa. Sebenarnya kalau kalau semua karyawan di Kawanua TV sama dengan bos ini cukup butuh 5 orang, bisa jalan sih sebenarnya. Putus, nak dapat dengar tadi. Sebenarnya kalau semua karyawan di Kawanua TV itu apa? Regina coba ulang. Karyawan di Kawanua TV punya talenta sama dengan orang bos ini. Cuman butuh 5 orang yang sama persis. Nggak perlu karyawan banyak. Pasti Kawanua TV bisa jalan. Nah, ini kan ketuk masih jalan. Oke Regina, terima kasih atas waktunya. Kita sebenarnya masih ingin banyak bicara, mau chit-chat banyak hal, tapi karena ada sesuatu dan lain hal di sini, sudah jam tidur. Semua bobo apa semua, jadi mau pamit dulu. Terima kasih atas waktunya, terima kasih untuk semuanya. Salam buat keluarga, salam buat Pak Doni. Ya, salam balik katanya. Buat semuanya yang lain, ya. Semoga Kawanua TV tetap menjadi TV yang dicintai oleh orang Manado, TV yang selalu ditunggu, selalu memiliki terobosan baru, ya. Oke. Amin. Oke. Dah. Oke, makasih Kak. Dah. Oke kalian semuanya, itu dia Chit Chat with Mariska bersama Regina Mangke, presenter Kawanua TV. Dan saat ini, seperti biasa, saya akan kasih tips untuk Anda dari Marty Lions. Hey, welcome back. Just, tips from Marty. After Mariska, don't forget, if you haven't done so, don't forget to subscribe. When we're out hiking, there's a lot of things that we can do to either make it really hard or make it easy. And some of the things we can do is, what are we going to carry? Are we prepared for the day? So in case it gets cold, do we have other layers of clothes we can carry? So you want to think ahead. What are all the things that might go wrong on this hike? If you're on a hike where there's not a lot of people around and you can't get help, then you're going to be on your own. So you think about layers of clothing. And one most important thing, toilet paper, just in case you need it. If you bring it, you probably won't need it. But when you're hiking and going along, we have a tendency to walk till we get really tired. And then we feel like giving up. So what we should do is note the time when we kick off from the trailhead, and after an hour, if you feel like you're still go, and you have a lot of energy, stop and get off your feet for 5 minutes. Go rest. And then start again and work with that cadence. And instead of waiting till you're out of energy, you'll maintain a higher level of energy. Also, drink. Your body can absorb 8 ounces of fluid every 15 minutes. Whether it's hot water, cold water, your body can't tell. It's still hydrating. It might feel better drinking cold water, and that's a personal preference, but just because you have hot water doesn't mean it's not going to help your body. So stay well hydrated so you're sweating freely, have a bite to eat, and you want to pick foods that have fat and sugar and carbohydrates. So the carbohydrates burn after you start burning your body fat. You need the fat to help burn the carbs. So it's just
a physiology tip there. And then when you get to the top, you get to see stuff like this. Whoa. And be careful. Watch your step. So it's worth it putting in a lot of effort to get up toward the top to see the cool sights that you can see. And the higher you go, the less people, the more tranquil, and it's really a peaceful, calming trip. So go out, get out there, stretch your legs, get some exercise, and enjoy yourself. That's your tip for the day. And back to Mariska. Thank you.